Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita diizinkan kembali untuk membangun ibadah, suatu hal yang indah untuk kita boleh diam di hadapan hadirat Tuhan, untuk kita boleh menyembah dan mengagungkan Dia, menaikkan setiap puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita menyiapkan hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. Haleluya.
Kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau, untuk mengagungkan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur, hati kami senantiasa dipenuhi dengan puji-pujian yang hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau melawat Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur kita hanya kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah yang sangat besar, Allah yang sangat luar biasa. Dia yang layak dipuji dan ditinggikan.
layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Biarlah kita terus percaya bahwa setiap rencana Tuhan adalah indah bagi kita. Meskipun saat ini kita nggak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa semua yang Tuhan rencanakan dan rancangan adalah baik dan indah bagi kita. Kita mau naikkan pujian ini, pujian yang menyatakan bahwa aku percaya rencanamu Tuhan. Karena Engkau telah berfirman bahwa masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang damai sejahtera, Tuhan janjikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Nya. Ku percaya rencana-Mu indah, walau sangat
Puji Tuhan, untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji, agungkan Tuhan dan siapkan diri untuk menerima kabar baik daripadanya. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa Surga untuk kesempatan baik memuji, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini, dan kami bersama-sama persembahkan diri kami, hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu yang memberi kekuatan baru, memberi pencerahan dan mengubahkan keadaan kami, karena firman-Mu adalah kuasa Allah sendiri yang mampu melakukan banyak hal yang tidak terpikirkan oleh diri kami. Silakan Engkau berfirman ya Tuhan, kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema daripada renungan Alkitab pada pagi hari ini adalah jangan tawar hati. Kita akan baca ayat mas kita di dalam Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang besar atau kecil, ya, seorang anak, pemuda, ataupun dewasa, ataupun usia lanjut, semua kita pernah mengalami keadaan seperti ini, bahwa kita pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat, tawar hati kadang-kadang mencoba untuk hinggap dalam hati kita dan membuat banyak hal dalam diri kita. Tawar hati selalu menunjukkan kondisi hati yang tidak baik, suatu kondisi hati yang dilanda dengan kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, kekecewaan yang mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh orang itu. Tawar hati akan mengakibatkan seseorang menjadi lemah, menjadi kehilangan semangat, dan bahkan bisa menjadi putus asa. Nah, ayat emas yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita agar kita waspada dengan kondisi hati yang lagi tawar, karena ketawaran hati pada waktu kita menghadapi kesesakan, menghadapi pergumulan, tawar hati itu tidak akan membawa keuntungan, tapi tawar hati itu akan mengecilkan kekuatan kita. Kalau tawar hati dibiarkan terus, maka kita akan kehilangan semangat juang kita untuk menjalani kehidupan dengan gagah, berani, dengan cemerlang. Karena itu jangan biarkan tawar hati menjajah dirimu, tetapi tanggalkan semua itu dan melangkah maju dengan iman. Ketika Yosua ditinggal mati oleh pemimpinnya Musa, Yosua mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Saudaraku, Tuhan memberikan nasihatnya kepada Yosua agar Yosua jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini terkandung dalam Yosua 1 ayat 9b. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Saudaraku, jika Yosua membiarkan tawar hati menjajah dirinya, pasti Yosua tidak akan mampu memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yosua tidak membiarkan tawar hati menjajah dirinya, tetapi Yosua terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel, dan Tuhan menguatkan Yosua dengan janji Tuhan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 3. Saudaraku, Yosua berjalan dengan iman bukan berarti bahwa Yosua bertindak nekat tanpa dasar. Bukan demikian. Tetapi segala tindakan langkah Yosua adalah tindakan atau langkah kehidupan yang didasarkan kepada keyakinan akan firman Tuhan, keyakinan akan janji Tuhan, keyakinan akan perintah Tuhan. Dan Yosua benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan tawar hati menjajah dirinya. Dia tidak membiarkan tawar hati menguasai segenap hidupnya, tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia melangkah atas dasar keyakinannya akan perintah Tuhan. Dia menaruh pengharapan yang besar kepada apa yang dijanjikan Tuhan, dan dia melangkah. Nah, saudaraku, mari bersama bahwa orang yang hidup tidak dengan tawar hati, dia akan punya keberanian untuk berjuang dengan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan itu yang diyakininya. Janji Tuhan, perintah Tuhan, kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Kita perlu melihatnya dengan mata hati. Saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dikatakan, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, tapi kebenaran firman Tuhan, kuasa dari firman-Nya itu dapat kita lihat dengan mata hati kita oleh pertolongan Roh Kudus-Nya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang kekasih, percayalah pada firman-Nya, kebenarannya, perintahnya, janjinya. Karena firman Allah adalah kuasa Allah sendiri yang diturunkan, diberikan untukmu dan untukku, agar kita berani melangkah maju menuju sasaran-sasaran yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan Anda, saya akan mengalami secara nyata
bagaimana kuasa firman-Nya itu menjadi landasan yang paling hebat. Kuasa firman-Nya itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi Anda dan saya, sehingga Anda melangkah dengan tegar, Anda melangkah dengan semangat, Anda melangkah dengan keberanian, dengan kepastian untuk meraih banyak kemenangan yang Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Karena pemeliharaan Tuhan atas diri umat-Nya yang percaya dengan sepenuhnya akan dinyatakan bagimu dan bagiku. Pemeliharaannya pasti akan jadi pengalamanmu dan pengalamanku. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang melampaui batas kekuatan Anda. Pada saat yang tepat, seperti yang dialami Yosua, dalam ketidakmengertiannya, dalam ketidaktahuannya, Yosua tetap percaya teguh pada firman-Nya. Dia melangkah atas dasar berita Tuhan. Dia melangkah atas dasar pengharapannya kepada Tuhan. Dia melangkah dengan taat setia kepada Tuhan. Dan dia berhasil mencapai tujuan bersama dengan bangsa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dipimpin oleh Yosua. Mari bersama tanggalkan tawar hati dan sambutlah firman-Nya yang adalah kuasa Allah sendiri yang akan menolong Anda dan saya. Nikmatilah perjalanan hidup penuh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas pimpinan-Mu bagi kami yang percaya kepadamu. Bapa surga, ampunilah kami apabila di waktu yang lalu kami membiarkan ketakutan, kebimbangan, kegalauan, kekecewaan, dan semua itu membawa kami kepada situasi hati yang tawar, sehingga kami lemah dalam perjuangan hidup ini. Ampunilah kami. Dan pada pagi hari ini kami mau meneladan kepada Yosua yang harus memimpin bangsa yang besar ketika Nabi Musa telah meninggal. Yosua menerima mandat darimu untuk memimpin bangsa Israel. Dengan tidak tawar hati, dia melangkah maju. Dengan keberanian iman, dia melangkah maju. Karena Yosua yakin firman-Mu adalah kuasa yang besar yang tak terbendung oleh apapun dan siapapun. Kuasa Allah yang besar yang memimpin Yosua, dan Yosua dengan penuh ketaatan, dengan penuh keberanian iman, dengan semangat yang besar, dia melangkah maju dalam perjuangannya memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan.
kami percaya bahwa janji Allah yang diberikan untuk Yosua juga tersedia untuk kami semua. Karena itu kami mau tanggalkan tawar hati, dan sebaliknya kami mau berangkat maju, melangkah maju, meraih banyak kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dengan hikmat-Mu, dengan perintah-Mu, dengan janji-Mu, dengan kuasa-Mu, kami akan melangkah maju terus, meraih kemenangan demi kemenangan, agar kesaksian hidup kami bersama-Mu menjadi suatu pengalaman yang memberi tauladan, menjadi berkat bagi anak cucu kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang sangat mengasihi umat-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati sekalian jemaat-Mu dengan semangat yang baru untuk terus melangkah maju, meraih kemenangan bersama dengan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Kaleb Putra Wicaksono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam membangun ibadah di hari ini. Dan mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. Haleluya. Terima kasih Bapa atas pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam setiap upaya membangun ibadah di pagi hari ini. Terima kasih atas pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sekalian boleh mempersembahkan ibadah dan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa kiranya berkat kerajaan-Mu berlimpah bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah berjuang bersama-sama untuk mempersembahkan pelayanan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini,
Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati cita-cita harapan mereka dan memenuhi mereka dengan segala berkat kerajaan-Mu. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang lanjut usia. Kiranya penghiburan dari Tuhan menguatkan hati mereka untuk terus memuliakan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi Bapak Presiden Jokowi. Tuhan bentengi beliau dengan pasukan malaikat-Mu. Kiranya hikmat dan bimbingan-Mu menyertai beliau untuk bersama-sama dengan Wakil Presiden, dengan para menteri TNI dan Polri meraih cita-cita kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati seluruh provinsi di persada Nusantara ini dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan para profesional yang tergabung dalam perkumpulan Berkat Malang Gemakasih. Kiranya Tuhan memberkati dengan perlindungan-Mu, dengan pembelaan-Mu, hikmat dan bimbingan-Mu atas mereka semua, sehingga semuanya dipakai oleh Tuhan menjadi mitra dari Pemkot Malang untuk berjuang bersama-sama mensejahterakan kehidupan rakyat di Kota Malang. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagimu umat Tuhan. Kasih karunia dari Sang Kristus menolong Anda semua untuk hidup sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, sebagai gereja Tuhan yang misioner. Penghiburan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyegarkan, menguatkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.